selamat malam. Semua dengar suara saya? Baik, selamat malam semuanya. Kita akan segera memulai untuk online kita yang pertama ya. Oke, sebelumnya saya belum tahu nih berapa partisipan, berapa mahasiswa yang mengikuti kelas organisasi ini, karena kebetulan juga saya baru masuk untuk semester ini untuk Mas dan mbak-mbaknya yang ada di sini ya. Saya manggil Mas dan Mbak aja ya. Gak apa-apa ya. Oke. Sebelumnya nanti mungkin setelah kita perkenalan dan kita ada rule dan sebagainya, baru kita mulai modul pertama kita mengenai organisasi yang akan kita bahas di malam ini. Tapi sebelumnya ada baiknya kita saling mengenalkan diri dulu, dan kemudian nanti dari Mas dan Mbaknya juga boleh satu-satu nanti boleh mengenalkan dirinya. Iya, kata Mbak Stani, tak kenal maka tak sayang. Benar, karena kebetulan itu di kata orang bijak di negara kita ya. Baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Agus Fernando, dan saat ini saya masih belajar S3 di Chungyeon Christian University, CYCU, tepatnya di Chungli. Saya major atau jurusan saya adalah International Business. Kemudian saya juga selama ini bekerja sebagai konsultan manajemen dan sering sekali menangani mengenai organisasi perusahaan dan organisasi lingkungan. Dan asal saya di Indonesia berasal, kalau saya besarnya dari Medan, cuma banyak berkarya di Surabaya. Dan sekarang ini posisi saya lagi di Medan. Maka nanti tanggal 28 kita yang tatap muka langsung, kemungkinan kita tidak ada tatap muka langsung ya, kita mungkin menggantinya dengan online. Itu saja perkenalan dari saya. Saya pikir ini bisa ya satu persatu. Saya pengen juga sih dengar suaranya. Nanti kalau yang satu orang berbicara, nanti yang lain, yang satu orang ini yang hidupin mic-nya, nanti yang lain bisa gugup. Gugup kenapa Mbak? Oke, baik, mungkin satu-satu dulu deh. Siapa yang mau mulai dulu deh, yang mau mengenalkan diri? Mungkin dari Mbak saat ini biar hilang gugupnya deh. Oke, Mbak saat ini duluan deh. Oh jangan Pak, yang lain dulu. Oke, Mbak ini gimana Mbak ini? Mbak ini, silakan Mbak ini. Waalaikumsalam. Dengar Pak. Oh ya. Mm-mm. Oh Kaohsiung. Oke. Oke, terima kasih Mbak ini. Selanjutnya Mbak Rice Rianti. Ini panggilannya Rice atau Rice nih? Oke, silakan Mbak Rice.
Shinchu ya. Oke. Selanjutnya ya, terima kasih. Selanjutnya Mbak Eni. Mbak Eni. Ada orangnya kah? Oke, kita lewatin Mbak Eninya. Kita langsung ke Mbak. Ya, Mbak Eninya nggak kedengaran loh. Kita coba sekali lagi. Iya, Mbak Eninya nggak kedengaran. Oke, selanjutnya nanti kita coba nih. Selanjutnya ke Mas Muklisin. Bisa Mas? Silakan masuk. Ya, halo. Waalaikumsalam. Oke, nggak masalah. Ya. Oke. Jangan. Terima kasih kembali masuk lisin. Kemudian Nurul ini Mbak atau Mas ya? Oh, Mbak. Iya, silakan masuk Mbak. Di Taipei. Oke. Selanjutnya Mbak Rohmawati. Mbak Rohmawati bisa dengar atau? Oke, kita lewati Mbak Rohmawatinya. Saat ini Mbak saat ini. Malam. Chungho Taipei. Oke. Selanjutnya Mbak Wiwi. Mbak Wiwi juga nggak kedengaran kayaknya. Mbak Rahmawati, Mbak Eni, hampir sama ya kasusnya, nggak kedengaran ya. Halo. Oke, nanti mungkin agak rusak, cuma nanti lain kali saya penasaran juga nih dengar suaranya yang bertiga. Baik, selanjutnya untuk kelas ini siapa yang mau ngomong tadi barusan? Oke, kita ini dulu untuk perkenalan. Nanti mungkin di akhir atau pertemuan berikutnya kita coba, karena saya juga penasaran ini dengan suaranya Mbak yang lain. Kebetulan kita ada 12 peserta ini, cuma yang ini hadir ini mungkin belum semua ya, atau mungkin sibuk atau yang di Indo. Karena kebetulan saya juga di Indo,
ini kadang-kadang internetnya juga bermasalah. Oke. Selanjutnya mungkin ini karena pertemuan pertama kita, jadi kita mungkin setiap minggu kan ada pertemuan, namun bisa saja harinya bisa berubah tergantung. Cuma sampai hari ini jadwalnya tetap di hari Jumat. Kira-kira para mbak dan masnya bisa ya Jumat ya, atau butuh hari yang lain kah? Oke, baik. Berarti kita akan ketemu melalui online. Oh, kenapa Mbak ini? Mbak Pia, Mbak Pia. Siapa ya Mbak Pia ya? Mbak Pia, saya belum kenal. Oh, Mbak Rupiah. Iya, iya. Kira-kira alasannya apa ya? Karena kemarin saya juga nggak tahu hari apa. Ternyata hari-hari yang lain udah diambil oleh pengajar yang lain katanya. Kebetulan saya bisa Jumat, saya ambil Jumat. Oke. Suara saya masih kedengaran ya? Baik. Karena ini pertemuan pertama kita, jadi kita perkenalan sudah. Yang kedua, mungkin selain ini mungkin ke depan kita akan ada seperti tugas, tapi tugasnya ini tidak berat-berat karena mata kuliah kita juga bukan mata kuliah yang susah. Ini mata kuliah kehidupan organisasi. Jadi mungkin Mbak dan Masnya sudah tahu juga bagaimana berorganisasi, bagaimana hidup dalam organisasi. Jadi mungkin mbaknya mungkin kita kasih tugas seperti presentasi tentang organisasi itu sendiri, tetapi nanti mungkin di pertemuan kedua atau ketiga atau keempat. Baik, kemudian kalau nanti di ke depan untuk ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ada hal-hal yang perlu kita bicarakan mengenai mata kuliah ini, kita bisa sama-sama rembukan bagaimana baiknya, seperti permasalahan waktu atau seperti permasalahan tatap muka kita yang seperti ya tanggal 28 ini. Kebetulan saya masih di Indo, jadi tidak kita adakan tatap muka di Taipei, tapi kita langsung online. Nanti kita ambil jadwalnya kapan bisa untuk menggantikan yang di tanggal 28. Kemudian selanjutnya jangan sungkan juga bertanya kepada saya. Sebisa mungkin saya akan membantu Mbak dan Masnya untuk bisa aktif. Bagaimana caranya untuk mengerti tentang mata kuliah organisasi ini. Baik, Mbak dan Masnya sebelumnya pasti sudah mengenal tentang organisasi ya. Kira-kira bisa nggak kasih saya menurut pengertian Mbak dan Masnya apa sih organisasi? Boleh diketik apa organisasi yang selama ini di dalam pemikiran kita, dan bagaimana organisasi itu ada di dalam kehidupan kita. Boleh kasih ide Mbak Masnya. Oh ya, di dalam kelas kita juga jangan sungkan juga ya kalau menurut Mbak dan Mas ini saya menyampaikan mungkin wah ini kayaknya kurang tepat Pak, gak apa-apa, kita diskusi bersama-sama supaya bisa nangkap. Oke.
kegiatan sekumpulan orang untuk mencapai tujuan yang sama. Terus Mbak Rice menjawab sekumpulan orang yang memiliki aturan atau menjaga kesepakatan. Ada yang bilang sekumpulan individu yang sadar. Oke, kita tunggu yang lain juga. Sekelompok orang yang bekerja sama pada tujuan yang sama. Oke. Oke. Jadi kalau dilihat dari dasar katanya, organisasi itu kata dasarnya adalah organ ya. Organ itu tahu ya, organ itu ya, Mbak ini juga menjawab terdiri sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Jadi organ itu berbicara tentang bagian salah satu kalau di dalam tubuh ada namanya organ, atau di dalam kelompok-kelompok atau di dalam suatu kesatuan, organ itu adalah satu unit yang terkecil. Ya, nggak apa-apa Mbak Rupiah, silakan. Jadi organ itu berbicara tentang unit terkecil dari bagian struktur yang besar. Jadi organisasi berasal kata dasarnya adalah organ. Jadi organ-organ yang berkumpul, mungkin kita sudah mengerti, kita nggak perlu jelasin ini. Jadi organ-organ yang berkumpul sehingga terbentuklah suatu sistem. Nah, mungkin pendapat-pendapat yang dari Mbak dan Mas yang tadi berbicara tentang sekumpulan individu, ada yang bicara sekelompok orang, ada sekumpulan orang, ya itulah organisasi. Jadi organisasi itu sendiri adalah kumpulan-kumpulan dari unit terkecil untuk masuk dalam satu kelompok sehingga terbentuklah bagian yang besar, dan nanti ditambah dengan ada yang bilang tadi ada tujuan bersama, ada hal yang dicapai, ada hal yang harus diambil atau yang dia mau pakai dan sebagainya. Nah, menurut Bernard, mungkin ada di sini disebut bahwa kumpulan individu ini, Bernard di bukunya berkata organisasi adalah kumpulan individu yang terkoordinasi secara sadar. Ya, seperti Mbak bilang, sehingga bisa juga dinyatakan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai kegiatan yang berhubungan. Jadi Bernard menyatakan bahwa organisasi itu adalah kumpulan individu-individu yang dikoordinasi secara sadar, sehingga ada sistem yang terdiri dari kegiatan yang berhubungan. Nah, kalau kita mau ambil kata-katanya, mungkin di modulnya Mbak dan Mas ada kata yang sudah disebut bahwa organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari kelompok individu atau orang per orang yang saling berinteraksi menurut suatu pola yang terstruktur. Jadi bukan hanya kesatuan sosial dari individu-individu yang ada, namun itu saling berinteraksi. Jadi organisasi dinyatakan sebagai organisasi ada syaratnya ya Mbak dan Mas. Menurut pengertian yang benar, bukan hanya bersatu. Jadi ada syarat yang disebut dengan organisasi adalah selain dari kesatuan sosial dari individu-individu, kemudian ada interaksi, dan ada pola yang terstruktur. Jadi dalam organisasi ada syarat-syarat yang disebut organisasi adalah yang pertama ada interaksi, yang kedua ada pola yang terstruktur, yang ketiga ada tujuan, yang keempat harus mempunyai batas-batas yang jelas, dan yang terakhir itu tentunya
harus punya fungsi dan tugas masing-masing. Tapi sebenarnya fungsi dan tugas itu sudah masuk ke dalam suatu pola yang terstruktur. Baik, sampai di sini kita sama-sama mengerti ya. Baik, saya lanjut. Seperti saya katakan tadi, satu organisasi yang disebut organisasi adalah ketika sekelompok individu bersatu dalam satu kesatuan sosial dengan syarat satu, yang pertama tadi harus saling berinteraksi, yang kedua punya pola yang struktur, yang ketiga punya tujuan tertentu, yang keempat punya batas-batas yang jelas. Batas yang jelas yang dimaksud di sini adalah ruang lingkupnya. Nah, saya mau tanya nih, yang dimaksud dengan interaksi, saling berinteraksi di dalam organisasi, boleh kasih pendapat ke saya? Oke, komunikasi. Kemudian ada lagi yang lain? Saling kerjasama. Saling berhubungan. Oke, jadi interaksi semuanya benar ya. Berarti dalam organisasi itu ada komunikasi, di dalam organisasi itu ada relationship atau hubungan, di dalam organisasi itu ada kerjasama, itu interaksi. Nah, itu interaksi. Oke, jadi semua nangkap tentang interaksi. Nah, syarat yang kedua dalam organisasi yang saya sebut tadi, harus punya pola yang terstruktur. Nah, menurut mbak-mbak dan masnya ini, apa yang dimaksud dengan pola yang terstruktur? Boleh kasih pendapat ke saya? Aturan yang telah direncanakan. Mengikuti aturan. Jadi, oke. Ya, saya menambahi bahwa yang dimaksud dengan pola yang terstruktur adalah selain daripada aturan, ya, di dalam organisasi itu harus mempunyai aturan-aturan pokok yang mengatur interaksi antara individu-individu di dalam kesatuan organisasi tersebut, sehingga maka ada pola-pola yang terstruktur. Yang saya maksud adalah di dalam organisasi ada fungsi, ada tugas. Jadi omong kosong, suatu organisasi kalau tidak mempunyai yang namanya ketua atau koordinator, kemudian nanti akan ada yang disebut dengan sekretaris mungkin, kemudian ada yang disebut dengan bendahara dan sebagainya, dibagi dalam departemen dan sebagainya.
Jadi pola yang terstruktur adalah pola yang dibuat untuk mengatur tugas dan fungsi-fungsi dari setiap individu yang tergabung dalam satu organisasi. Nah, syarat yang ketiga yang saya maksud tadi adalah mempunyai tujuan tertentu. Menurut Mbak dan Masnya, ada nggak organisasi yang tidak mempunyai tujuan? Nah, sekarang saya tanya, mungkin di Indonesia pernah dengar ya, ada geng motor. Geng motor. Kira-kira geng motor ini organisasi nggak? Nah, menurut Mbak dan Mas, mereka punya tujuan tidak? Kalau dia organisasi, dia kalau geng motor ini organisasi, apakah mereka punya tujuan? Kira-kira apa tujuannya kalau mereka memang punya tujuan? Ingin terkenal ya, senang-senang, kayak geng motor Harley Davidson. Baik, iya. Jadi pada dasarnya, iya, menyalurkan hobi. Pada dasarnya setiap organisasi harus mempunyai tujuan. Jadi walaupun kita berpikir bahwa ada sepertinya tidak punya etika seperti geng motor yang akhirnya mengarah ke begal, yang mengarah ke rampok dan sebagainya, tapi sebenarnya sebelumnya mereka juga mempunyai yang namanya tujuan di dalam organisasi tersebut. Entah itu mereka mau cari nama, entah itu ingin menyalurkan hobi, entah itu ingin menunjukkan kepintaran mereka, keahlian mereka, entah itu ingin menunjukkan bagaimana mereka bisa eksis, entah itu untuk ya saling membantu dan sebagainya. Tapi setiap organisasi kalau dia sudah punya tujuan maka akan disebut sebagai organisasi. Nah, terakhir yang saya sebut tadi syarat-syarat organisasi adalah harus mempunyai batas-batas yang jelas. Kira-kira menurut kita, menurut Mbak dan Mas, apa yang dimaksud dengan batas-batas yang jelas? Ada aturan-aturan yang berlaku, tujuan dan aturannya jelas, nggak menyimpang. Harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, ada lagi yang lain? Saya masih menunggu. Baik. Oke, nggak apa-apa Mbak Ira, silakan. Selamat bergabung. Jadi batas-batas yang jelas maksudnya adalah bahwa organisasi ini selain punya aturan, selain mempunyai yang namanya struktur yang jelas, nah organisasi ini juga harus bisa dibedakan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga disebutlah organisasi ini adalah organisasi A. Contoh, kalau mungkin
Mbak dan Mas pernah ikut organisasi remaja masjid. Apa yang membuat remaja masjid ini disebut organisasi yang berbeda dengan mungkin Karang Taruna? Nah, makanya remaja masjid ini mempunyai batas-batas yang jelas, artinya punya fungsi, punya arah, atau punya tugas-tugas yang disesuaikan dengan organisasi itu. Tentunya mungkin kegiatan yang mendukung di dalam hal ibadah masjid, di masjid, di bagaimana meningkatkan amal ibadah di kalangan anak-anak muda, remaja. Nah, tetapi beda dengan Karang Taruna, walaupun mungkin ada tertentu tugas atau kegiatan yang mereka lakukan sama. Contoh gotong royong. Karang Taruna juga melakukan kegiatan gotong royong di suatu tempat. Remaja masjid juga melakukan kegiatan gotong royong di suatu tempat. Tetapi Karang Taruna dan remaja masjid adalah suatu organisasi yang berbeda, oleh karena mereka punya batas-batas yang jelas dengan aturan mereka, dengan spesifikasi mereka, spesialisasi mereka masing-masing. Jadi itu yang dimaksud dengan batas-batas yang jelas, sehingga mereka bisa dipisahkan secara tegas bahwa Karang Taruna adalah Karang Taruna, berbeda dengan remaja masjid. Nah, di dalam kehidupan kita ini di Indonesia sering sekali bahwa organisasi itu sejak dari saya belajar organisasi itu mulai dari keluarga. Karena di dalam keluarga itu adalah organisasi terkecil menurut saya. Karena ada ayah, ibu, dan anak, itu sudah organisasi. Karena ada fungsi-fungsi yang berbeda antara fungsi ayah, fungsi ibu, dan fungsi anak, dan berinteraksi di dalam suatu hubungan di dalam keluarga. Kemudian mereka punya tugas, strukturnya jelas. Tugasnya ayah berbeda dengan tugasnya ibu, tugasnya anak berbeda dengan tugasnya orang tuanya, tetapi mereka punya tujuan yang sama. Tujuannya adalah keluarga yang mau ada sakinah dan warohmah, kan? Ya, artinya bahwa keluarga itu menjadi keluarga yang inilah ya, yang bahagia dan sebagainya. Nah, kemudian mereka punya batas-batas yang jelas, sehingga keluarga A itu berbeda dengan keluarga B. Walaupun keluarga A dan keluarga B sama-sama keluarga, disebut sama-sama keluarga atau disebut sama-sama organisasi, tetapi mereka berbeda. Ada keluarga A yang memang menerapkan aturan atau menerapkan suatu prinsip-prinsip yang berbeda sekali dengan keluarga B. Contoh, di keluarga A untuk berbicara kuat-kuat itu sangat tidak diizinkan. Sementara di keluarga B untuk berbicara kuat itu no problem, nggak ada masalah. Itu ada batas-batasnya. Atau mungkin di keluarga A untuk mengungkapkan pendapat itu tidak tabu atau bertentangan dengan pendapat orang tua, itu tidak tabu. Tetapi di keluarga B untuk membantah saja atau untuk menyatakan tidak saja terhadap pendapat orang tua itu sangat tidak bisa. Itu yang akhirnya yang membedakan atau membuat batas-batas yang jelas antara keluarga A dan keluarga B. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Nah, selanjutnya kita melihat pendekatan organisasi. Jadi pendekatan organisasi yang akan kita bahas itu ada 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan klasik yang dikenalkan oleh Frederick Winslow Taylor di tahun 1856 sampai 1915.
Yang kedua itu pendekatan neoklasik yang diperkenalkan oleh Elton Mayo dan kawan-kawan kisaran tahun 1927 sampai 1932. Yang ketiga itu pendekatan modern oleh John Woodward di tahun 1950-an. Mungkin Mbak dan Masnya sudah baca di modul 1 tentang pendekatan-pendekatan ini. Nah, pendekatan klasik oleh Frederick Winslow Taylor 1856 sampai 1915. Jadi Frederick Taylor ini, Mr. Taylor ini adalah insinyur yang dipercayakan untuk memimpin suatu unit, suatu departemen di perusahaannya. Jadi di dalam pendekatan organisasi ini, Taylor berpendapat bahwa yang perlu dibahas di dalam organisasi itu adalah pengaturan kerja, karena kebetulan yang dipercayakan untuk menangani organisasi pekerjaan di perusahaannya. Nah, apa yang dibahas oleh Taylor adalah membahas pengaturan kerja. Dan menurut Taylor, organisasi itu volume pekerjaan yang perlu diselesaikan dibagi dengan kapasitas kerja bakunya. Jadi bagaimana menurut Taylor pengaturan kerja yang baik dilakukan dengan cara begini. Jadi kalau ada volumenya misalnya ini 10 atau 15, ini mungkin di perusahaan 10 atau 15, bagaimana caranya ini bisa terselesaikan dengan baik? Bagaimana caranya ini bisa terselesaikan dengan cepat? Nah, akhirnya dia melihat berapa jumlah karyawan, berapa jumlah orang laki-laki mungkin waktu itu, berapa jumlah perempuan, wanita, dan kapasitas pria ini berapa, kapasitas kemampuannya wanita ini berapa, sehingga volume yang 15 itu dibagilah berdasarkan kapasitas tadi, sehingga terbentuklah fungsi masing-masing. Bagaimana caranya bisa melakukan atau mencapai tujuan tertentu ini dengan cara membagi volume pekerjaan itu terhadap kapasitas kerja yang baku. Nah, kenapa disebut klasik? Karena ini pendekatan organisasi yang sangat pertama sekali yang diperkenalkan secara ilmiah. Ya, sebenarnya zaman-zaman sebelum ini juga sudah ada organisasi seperti saya bilang tadi. Di zaman kerajaan sebelum ini juga sudah ada organisasi, ada raja, ada menteri dan sebagainya. Namun karena ini belajar tentang ilmiah, maka pendekatan organisasi yang klasik itu atau yang pertama sekali diperkenalkan oleh Taylor yang membahas tentang pengaturan kerja, sehingga organisasi menurut dia adalah volume pekerjaan yang harus diselesaikan atau yang perlu diselesaikan dibagi dengan kapasitas kerja baku. Itu pendekatan organisasi. Kira-kira Mas dan Mbak yang bekerja di pabrik, ada nggak pendekatan-pendekatan yang seperti ini yang diterapkan oleh supervisor? Ya, ini rata-rata memang di pabrik ya. Di pabrik. Mbak saat ini nggak di pabrik, di rumah tangga Mbak. Tapi di rumah tangga juga mungkin dibagi dengan hal volume pekerjaan. Tapi ini paling banyak di pabrik ya, karena makanya ada kerja lembur. Jadi kerja lembur itu juga berbicara tentang pengaturan organisasi dengan mencapai tujuan. Bagaimana caranya bisa diselesaikan sehingga perlulah lembur. Nah, itu pendekatan klasik. Nah, kemudian
Kita lanjut dengan pendekatan neoklasik. Nah, pendekatan neoklasik yang dikenalkan oleh Elton Mayo dan kawan-kawan ini tahun 1927 sampai 1932 ini juga membahas, ini juga karena pendekatan kerjaan juga ya, mereka di perusahaan mereka bagaimana mereka membahas kondisi fisik tempat mereka bekerja terhadap prestasi kerja. Jadi mereka menghubungkan tentang kondisi fisik, kondisi tempat mereka bekerja terhadap prestasi kerja. Menurut mereka, semakin baik kondisi fisik tempat mereka bekerja, maka prestasi kerja daripada karyawan akan semakin baik. Itu menurut mereka. Sehingga dari pendekatan mereka ini muncullah yang dimaksud dengan organisasi adalah sistem sosial yang mengakibatkan adanya interaksi sosial. Jadi sistem sosial ini membuat ada interaksi sosial. Kenapa disebut dengan sistem sosial? Karena di dalam kondisi fisik tempat mereka bekerja akhirnya membutuhkan yang namanya saling membantu, saling ya mungkin di bagaimana mereka bisa dengan supervisornya, bagaimana mereka bisa interaksi dengan sesama teman bekerja, sehingga ini membuat interaksi di antara mereka akan muncul dan membuat ya paling tidak membantu mereka bekerja. Ini yang disebut dengan Elton Mayo. Nah, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya masuk ke pendekatan organisasi yang terakhir. Jadi di pendekatan organisasi ini ada 3 hal yang kita bahas tentang organisasi. Atau saya terlalu cepat menjelaskannya, Mbak dan Mas? Pas ya. Enak. Enak apanya, Mbak? Baik. Oke. Nah, pendekatan yang terakhir dari organisasi ini adalah pendekatan modern. Jadi pendekatan modern ini sampai sekarang diterapkan oleh organisasi-organisasi yang ada. Jadi menurut John Woodward ya, organisasi ini adalah sebagai suatu sistem terbuka. Nah, keterbukaan ini menurut mereka disesuaikan dengan sistem lingkungannya, sehingga setiap organisasi sekarang ini mempunyai ciri khas yang membuat organisasi mempunyai akses ke depan. Nah, kenapa disebut terbuka? Karena sekarang ini setiap organisasi sudah diketahui oleh massa atau oleh orang sekitar. Apalagi pada era sekarang ya. Era sekarang ini media sosial sangat membantu sekali bagaimana para organisatoris atau orang-orang yang terlibat dalam organisasi ini punya andil untuk memperkenalkan organisasi mereka. Nah, ini yang pendekatan organisasi. Nah, saya pengen diskusi dengan Mbak dan Mas karena
mata kuliah untuk modul pertama ini kita hanya membahas tentang ini. Tapi saya mau berdiskusi untuk sisa waktu ke depan ini. Saya pengen mendengar pendapat atau argumen dari Mbak dan Mas. Saya mau tahu nih, Mbak dan Mas di Taiwan punya organisasi atau tergabung dalam organisasi tidak ya? Nah, ini satu organisasi semua atau berbeda-beda ya? Mbak Rupiah nggak ada ya? Mbak ini juga saya ya. Oh, di ini ya Mbak Ritze di ini ya. Apa namanya? BEM. Yep, benar sekali. Yang saya maksud bukan itu, maksudnya ada organisasi misalnya kayak seperti kalau di ada kayak forum mahasiswa Islam Taiwan atau apa ya, saya kurang ngerti ya. Yang kemarin itu ada organisasi buruh migran yang Indonesia yang ada di Taiwan, atau BEM atau Ayah Imit atau apalah sebagainya. Nah, sekarang kalau menurut Mbak dan Mas, di dalam organisasi yang Mbak Mas ikutin sekarang, kira-kira Mbak Satini, saya ikutnya organisasi nenek-nenek. Ya, maksudnya organisasi nenek-nenek gimana Mbak Satini ini? Saya kurang jelas. Nah, saya mau tanya dulu deh ke Mas Muklisin. Mas Muklisin, Mbak Wiwi justru kebanyakan organisasi. Mbak, baik, Mas Muklisin selama di organisasi dan kita mau menghubungkan dengan pendekatan-pendekatan organisasi yang ada. Kira-kira organisasi bisa diceritakan nggak, organisasi yang Mas Muklisin ikutin ini organisasi yang bagaimana? Artinya strukturnya jelas, tujuannya bagaimana dan sebagainya. Ya, mungkin yang di image saja boleh. Oke, itu ya. Nah, Mbak Satini menjawab bahwa karena anggotanya orang tua semua, terus tujuannya untuk menyumbang ke bencana dan sebagainya. Oke, Mbak Wiwi, ini banyak organisasi.
Kira-kira bisa jelasin Mbak, ini suaranya bisa bisa keluar nggak ya Mbak Wiwi ya? Bisa, kalau nggak bisa pakai suara boleh diketik eh salah satu organisasi yang Mbak Wiwi ikutin lah. Bentar, tak sembunyi dulu. Oh, Mbak sembunyi. Oke, monggo monggo Mbak bisa jelasin menurut Mbak organisasi yang Mbak ikutin organisasi yang bagaimana? Halo, dengar dengar. Mhm. 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 Hmm. Oke. Oke. Yang lain bisa kasih. Nah, Mbak saat ini sendiri selama menemanin nenek-nenek ini nih, nenek-nenek yang katanya sebagian orang tua besar. Kira-kira sampai sekarang mereka itu melakukan aktivitas apa aja, Mbak? Mm-mm. Ya. Oh, oh. Oh. Mhm. Oke. Ya, ini ada nggak Mbak Masnya mengikuti aktivitas di UT juga atau seperti BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswanya? Ada nggak salah satu dari antara Mbak dan Mas ini yang menjadi pengurus atau aktif?
di dalamnya atau aktif di PPI. Siapa ya Pak ketuanya, Pak Mas Adi ya? Oh, Pak Muklisin, Mas Muklisin itu BEM-nya di UT ya. Oke, jadi rata-rata dari organisasi yang kita ikutin, jadi kan semua kita bisa tarik kesimpulan bahwa semuanya melakukan pendekatan-pendekatan yang yang terbuka, artinya mempunyai tujuan-tujuan yang jelas, punya rule, punya aturan main dan sebagainya. Jadi memang pada dasarnya organisasi itu atau satu organisasi dikatakan hidup ketika dia satu tadi saya bilang tadi, dia harus punya interaksi. Organisasi tersebut harus punya pola yang terstruktur sehingga fungsi dan ininya jelas. Yang ketiga, dia punya tujuan yang jelas. Yang keempat, dia punya batas-batas tertentu yang membuat dia berbeda dari yang lainnya. Nah, tapi terkadang ada organisasi yang tidak seperti yang kita sebutkan tadi, yang punya 4 ya, punya 4 syarat dan sebagainya. Nah, menurut Mbak, apakah bisa organisasi ini disebut organisasi untuk seterusnya? Ketika organisasi mungkin punya interaksi, ya, dia punya interaksi, dia punya tujuan, tetapi dia tidak punya fungsi, tidak punya pola. Kira-kira menurut Mbak dan Mas itu disebut organisasi apa tidak ya? Apa alasannya dia disebut organisasi? Mbak Wiwi dan Mbak Satini menyebutkan bahwa, Mbak Eni juga menyebutkan bahwa hal tersebut disebut organisasi. Contohnya ya arisan ya, arisan yang sekali sebulan ketemu. Kira-kira arisan ini organisasi apa tidak? Ya, organisasi. Jadi bukan berarti yang saya maksud dengan syarat-syarat itu jadi mutlak harus dimiliki oleh setiap organisasi. Mungkin ya saya mau katakan tubuh kita ini tetap tubuh walaupun salah satu organnya tidak ada, benar gak ya? Contoh, yang namanya tubuh tetap tubuh walaupun tangan salah satu buntung, ya itu tetap disebut tubuh walaupun organnya tidak ada. Nah, jadi organisasi ini nanti mungkin ke pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana organisasi ini bisa disebut organisasi yang bisa sehat, bisa jalan dengan baik dan disebut dengan organisasi hidup. Nah, tapi dari modul pertama ini kita hanya membahas bagaimana organisasi itu, pengertian organisasi, dan bagaimana pendekatan organisasi menurut para ahli. Nah, organisasi bukan berarti syarat mutlak mereka disebut organisasi harus memiliki dari 4 yang saya sebut, bukan. Namun sebaiknya organisasi ini memiliki syarat-syarat yang saya sebutkan tadi.
Yang pertama itu harus ada interaksi, yang kedua pola strukturnya jelas, yang ketiga punya tujuan, yang keempat itu punya batas-batasan yang jelas sehingga bisa dapat dibedakan dengan organisasi atau lingkungan yang ada di luarnya. Nah, itu dia tentang modul pertama. Selanjutnya, kira-kira ada masukan atau pertanyaan tentang ini? Persatuan anak muda yang bagaimana Mbak Wiwi maksudnya? Baik, saya coba jawab satu persatu nih. Saya masih nunggu. Iya. Iya. Jadi organisasi ini ada disebut organisasi formal, ada disebut organisasi non formal. Jadi organisasi non formal adalah organisasi yang tidak memiliki legalitas negara atau hanya sekedar organisasi punya kepentingan yang sama, seperti Mbak Wiwi bilang anak-anak muda ini seperti kumpulan geng-geng, kumpulan ABG yang sama bajunya ya atau kumpulan orang-orang yang punya kegiatan-kegiatan yang sama, mencetak baju yang sama, itu organisasi non formal. Itu yang disebut organisasi. Jadi semua arisan pun disebut organisasi, tapi itu organisasi non formal. Nah, itu tetap organisasi. Kemudian organisasi formal adalah organisasi yang punya legalisasi dan punya badan hukum dan punya tujuan mungkin yang lebih besar daripada apa yang selama ini dari yang lebih besar dari organisasi kecil. Contoh kayak PPI Taiwan, kemudian ada yang lain dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaan Mas Muklisin, organisasi yang tidak sehat adalah organisasi satu, menurut saya adalah organisasi yang tidak memiliki syarat yang 4 tadi. Yang kedua, organisasi tersebut tidak punya yang namanya suksesi regenerasi, tidak punya yang namanya anggota-anggota baru, itu suksesi regenerasi. Terus tidak punya target-target tertentu yang dapat menunjang keberhasilan dari organisasi tersebut. Nah, Mbak ini katakan kalau kumpulan sosialita itu organisasi, bukan Pak. Sampai hari ini itu disebut organisasi. Walaupun ingat pengertian organisasi tadi kan adalah sekumpulan individu-individu yang bergabung, yang terkumpul di dalam suatu kelompok dengan interaksi, dengan tujuan, dengan pola, dan punya batas-batas jelas. Jadi kaum sosialita yang dimaksud dengan walaupun kegemarannya belanja lah, walaupun kegemarannya
foya-foya dan sebagainya, itu disebut organisasi karena tujuan mereka jelas untuk menyenangkan jiwa mereka. Itu dia. Ada pertanyaan lagi? Ya, sampai hari ini pendekatan yang terjadi adalah pendekatan yang modern. Seperti partai politik dan sebagainya, itu pendekatan yang modern. Ada lagi yang lain? Baik, karena modul 1 ini sangat singkat, saya pikir untuk pertemuan kita malam ini bisa kita batasin sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Mbak dan Mas yang mau Mbak tanyakan atau Mas tanyakan, boleh langsung menghubungi saya dan bisa memberikan masukan-masukan tentang apa yang kita akan bahas tentang organisasi. Dan mungkin minggu depan kita akan ketemu lagi di waktu yang sama. Kita akan sama-sama belajar tentang organisasi. Saya pikir itu dulu untuk malam ini. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, Mbak Satini, monggo. Saya pakai smartfriend, Mbak, sampai sekarang. Saya pakai smartfriend. Baik. Ya, untuk pelajaran hari ini selesai dan saya kembali mau minta maaf karena tanggal 28 ini TTM saya nggak datang karena saya masih ada di Indonesia. Mungkin TTM kita tanggal 28 ini kita akan gantikan dengan online. Dan terima kasih buat kehadiran
dan partisipasinya malam ini, dan kita berharap pilihan waktu kita ketemu dan bisa bersama-sama diskusi kembali seperti malam ini. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.